Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, beberapa nama capres atau calon presiden potensial sudah muncul di publik. Ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Pak Prabowo Subianto. Tiga nama inilah yang ini hari-hari ini teman-teman namanya cukup populer, yang berpotensi untuk maju di 2024. Namun teman-teman, dalam perkembangannya ini sudah mulai muncul persaingan antar kandidat calon presiden, dan itu ditunjukkan dengan black campaign yang ada. Kemarin Pak Anies Baswedan ketika menggelar Formula E itu diserang habis-habisan oleh para buzzer. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Pak Anies Baswedan bisa gagal menyelenggarakan Formula E. Ada penjagalan-penjagalan, tetapi ternyata teman-teman, Pak Anies mampu melampaui itu. Kritikan-kritikan yang destruktif yang dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan, itu Pak Anies bisa mengatasinya. Bahkan kemarin Gerindra juga begitu. Luar biasa, sebelum Formula E itu digelar, dia mengkritik dengan sidak di lokasi yang akan digunakan sirkuit Formula E. Itu kritikan cukup tajam. Kemudian setelah Formula E itu digelar, kemudian muncul lagi Giring Ganesa yang mengkritik lagi terkait Formula E itu, bahwa kalau Formula E itu sukses, maka yang terjadi adalah ada perputaran ekonomi dan ada keuntungan dari gelaran Formula E itu. Tetapi kalau tidak ada itu, maka keriuhan, ramainya penonton itu bukan indikasi Formula E itu sukses. Jadi sebelum Formula E itu digelar dikritik, sesudah Formula E digelar itu dikritik. Nah, tidak hanya itu teman-teman. Untuk menyerang Pak Anies Baswedan, kemarin ada deklarasi dari FPI Ribon menggelar deklarasi mendukung Pak Anies. Padahal kalau kita lihat teman-teman, FPI Ribon itu adalah FPI yang kemarin sudah dibubarkan oleh pemerintah. Mestinya tidak boleh melakukan kegiatan yang memakai atribut FPI. Itu pun sudah terjadi. Kemudian yang kedua, kemarin ada deklarasi mendukung Pak Anies Baswedan di Bidakara. Deklarasi sang presiden. Itu kemarin dilakukan. Dan itu pun banyak pihak yang mengatakan ini adalah untuk mendegradasi nama Pak Anies Baswedan, merusak nama Pak Anies Baswedan. Nah, terkait itu semua teman-teman, ini ada pandangan yang hampir serupa dari Rektor Ibnu Khaldun, Bapak Musdi Umar. Kita baca beritanya teman-teman dari fajar.co.id. Musni Umar bongkar rekayasa politik demi rusak citra Anies, dari FPI Ribon hingga ex-HTI. Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar membongkar adanya rekayasa politik demi merusak citra Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah sukses membangun ibu kota Jakarta. Berbagai cara dilakukan untuk rusak citra positif Anies yang sukses bangun DKI, katanya melalui akun Twitter Kamis 9 Juni 2022. Dia membeberkan rekayasa politik itu dimulai dari Front Persaudaraan Islam atau FPI Ribon hingga ex-HTI. Diketahui terdapat massa yang mendeklarasikan Anies dalam doa bersama pada Senin 6 Juni 2022 lalu. Mereka diduga massa bayaran. Karena banyak media yang menyiarkan bahwa FPI Ribon kemarin itu memang ada yang melakukan aksi demo dulunya menolak Formula E. Kemudian kemarin malah mendukung Pak Anies. Jadi ada dua aksi yang kontradiktif. Satu sisi dia itu menolak, tidak mendukung Formula E, padahal Formula E itu adalah program dari Pak Anies Baswedan. Kemudian sisi lain, setelah Formula E selesai, dia mendeklarasikan mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, ini menjadi hal yang aneh teman-teman. Masa dalam waktu yang hampir berdekatan ada dua posisi yang berbeda. Ada dua settingan yang berbeda. Settingan pertama menolak Formula E, settingan kedua mendukung Pak Anies. Ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya tidak salah kalau orang mengatakan ini adalah aksi bayaran.
yang tujuannya adalah merusak citra Pak Anies Baswedan yang telah sukses membangun Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh Pak Musni Umar, Rektor Ibnu Khaldun. Menurut Musni Umar, melalui FPI Reborn, umat dibohongi akan berdoa di Monas yang kemudian disetting untuk mendukung Anies. Kemudian deklarasi Anies di Hotel Bidakara pada Rabu 8 Juni 2022 kemarin disebut ex-HTI, FPI, dan napiter atau narapidana teroris. Ini mantan narapidana teroris. Musni menyebut acara tersebut juga diperalat oleh lawan politik Anies. Pertama, FPI Reborn, umat dibohongi mau doa di Monas, ternyata dukung Anies. Kedua, deklarasi Anies Capres di Hotel Bidakara disebut ex-HTI, FPI, dan napiter. Saya duga ada rekayasa politik yang awam politik diperalat untuk rusak Anies, imbuhnya. Nah, itu teman-teman terkait pernyataan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor Ibnu Khaldun, Musni Umar, yang menyebut bahwa acara yang dilakukan kemarin ketika ada FPI Reborn yang melakukan deklarasi mendukung Pak Anies semata-mata tujuannya adalah untuk merusak citra Pak Anies. Karena FPI itu kan sudah dibubarkan pemerintah. Kenapa dibubarkan? Ini menurut versi pemerintah, teman-teman, terkait dengan radikal. Jadi itu dibubarkan. Padahal kalau kita lihat yang sebenarnya, di pihak FPI sendiri tidak pernah dia melakukan radikal. Tetapi ini dituding radikal. Jadi ini menjadi persoalan, teman-teman. Oke lah, kalau ini dilakukan pemerintah dengan katakanlah radikal, maka ini dibubarkan. Tentunya tidak boleh melakukan aktivitas yang memakai atribut FPI. Kalau dia melakukan aktivitas tanpa melalui atribut FPI, tentu tidak ada masalah. Karena ketika orang menyampaikan pendapat di muka umum, sebenarnya dia itu melaksanakan undang-undang dan itu mesti dijaga oleh pihak aparat. Karena menyampaikan pendapat di muka umum ini sesuai dengan undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, tidak hanya aktivitas yang seperti kemarin, teman-teman. Aktivitas yang sifatnya sosial pun kalau memakai atribut FPI itu dilarang. Tidak boleh. Misalkan kemarin ada gunung meletus. Ini FPI kan berbondong-bondong membantu warga masyarakat yang terkena dampak dari erupsi gunung yang meletus itu. Itu pun tidak boleh memakai atribut. Padahal tujuannya baik. Nah, kalau ingin bantu maka lepaskan atribut FPI-nya. Maka teman-teman dari FPI boleh melakukan aktivitas membantu masyarakat. Nah, sampai sejauh itu, teman-teman. Jadi hal-hal yang positif pun kalau memakai atribut FPI itu dilarang. Sampai seperti itu, teman-teman. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi terlarang tidak boleh memakai atribut. Tetapi yang kita lihat kemarin, kok bisa FPI Reborn memakai atribut FPI, kok boleh melakukan aktivitas? Ini yang dipertanyakan oleh publik juga, teman-teman. Dan bahkan ada yang mengatakan ini adalah FPI palsu. Nah, itulah akhirnya yang mencoba untuk dibongkar. Siapa sebenarnya FPI Reborn? Karena pihak FPI sendiri ini tidak tahu menahu siapa mereka. Berarti ini sudah sangat jelas ini permainan siapa. Tentu yang bermain ini adalah orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang kontroversi dengan Pak Anies Baswedan. Melakukan aksi demo di mana aksinya itu adalah mendukung Pak Anies. Yang sebenarnya ini bisa mendowngrade atau merusak citra Pak Anies Baswedan. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa warga yang mendeklarasikan mendukung Pak Anies di Hotel Bidakara, di mana mereka itu ada yang mantan napi teroris, ada mantan FPI, ada mantan HTI. Ini juga dianggap sebuah black campaign untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Karena itu tidak salah kalau Pak Musni Umar itu mengatakan apa yang dilakukan mereka-mereka itu, teman-teman, demi untuk merusak citra Pak Anies Baswedan yang telah sukses membangun Jakarta. Bagaimana tidak, teman-teman, prestasi Pak Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta cukup banyak. Ada legacy, ada warisan yang ditinggalkan Pak Anies Baswedan ketika nanti di bulan Oktober tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ada JIS, Jakarta International Stadium, yang ini sebuah stadium yang cukup megah, terbesar kedua dunia,
dan bahkan menjadi terbesar se-ASEAN. Ini Jakarta International Stadium. Dan kemarin sudah dicoba teman-teman oleh klub Eropa untuk merumput di JIS. Dan mereka sangat kagum, bangga, kemudian luar biasa enaknya bermain di Jakarta International Stadium. Berarti ini kan diakui oleh warga luar negeri terkait Jakarta International Stadium ini. Kemudian ada lagi Formula E, yang ini dibangun secara permanen di Ancol dan akan bisa digunakan di kegiatan-kegiatan yang lain. Karena rencananya teman-teman di 2023 dan 2024 akan digelar lagi Formula E. Jadi ini menjadi legacy, menjadi warisan yang bisa dipakai terus-menerus. Inilah hasil kerja nyata Pak Anies Baswedan. Belum lagi Pak Anies Baswedan kemarin membuat taman Eco Green Park. Ini juga luar biasa teman-teman. Tempat wisata warga Jakarta dan juga masyarakat Indonesia bisa menikmati Eco Green Park. Dan itu tidak bayar. Datang ke sana, melihat-lihat, kemudian bersantai di taman yang dibuat Pak Anies Baswedan. Kemudian ada jembatan layang Pinisi. Itu untuk membantu warga masyarakat untuk menyeberang jalan. Karena padatnya lalu lintas di Jakarta, jembatan layang seperti itu sangat diperlukan warga. Apalagi dibangun yang cukup megah oleh Pak Anies Baswedan dan bisa digunakan untuk melihat-lihat pemandangan di bawah. Artinya kalau kita naik di Pinisi itu teman-teman, kita bisa melihat suasana Jakarta. Kemudian lagi terkait moda transportasi yang sudah terintegrasi dan bahkan ini mendapat penghargaan dari luar negeri teman-teman. Moda transportasi yang dibuat Pak Anies Baswedan. Kemudian lagi terkait bus listrik, itu sudah diawali teman-teman. Ada 30 bus yang sudah memakai energi listrik, ramah lingkungan. Karena pesan yang kemarin di Formula itu juga begitu, bahwa Formula itu pesannya adalah bagaimana kedepannya ini memakai energi listrik untuk transportasi. Sehingga tidak ada pencemaran udara. Jadi polusinya ini terkurangi cukup banyak dengan memakai energi listrik. Kemudian ramah lingkungan. Ini juga kita rasakan kalau kita memakai energi listrik. Jadi pesan itu yang disampaikan dalam Formula E. Belum lagi pesan yang cukup global terkait kita ambil bagian dalam upaya mengatasi pemanasan global. Karena kalau kita setiap hari menggunakan BBM, tentu akan membuat polusi udara, tentu akan membuang gas karbon, dan inilah yang membuat bumi ini menjadi panas, sehingga terjadi pemanasan global. Karena itu, ada peran-peran yang cukup signifikan kalau kedepannya nanti menggunakan energi listrik untuk mengatasi pemanasan global. Kemudian ada lagi teman-teman prestasi Pak Anies mengenai pembangunan Kampung Bayam, di mana kampung tersebut adalah imbas atau ekses dari pembangunan Stadion Jakarta Internasional. Itu dibangunlah sebuah kampung, Kampung Susun Bayam. Kemudian lagi pembangunan Kampung Susun Akuarium, yang dulu di era Ahok, kampung tersebut digusur, diratakan. Tetapi di era Pak Anies justru dibuat rumah susun. Dan masih banyak lagi teman-teman terkait peran-peran yang dilakukan Pak Anies Baswedan dalam membangun ibu kota Jakarta. Jadi layaklah Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024. Karena itu banyak yang iri kepada Pak Anies Baswedan. Sehingga cara-cara black campaign, cara-cara merusak citra nama Pak Anies Baswedan itu dimulai. Dalam rangka apa? Supaya Pak Anies tidak maju di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.